antara sahabat dan pengkhianat. Matius 26 ayat 47 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Selain pahlawan, ada yang akan selalu diingat sepanjang sejarah. Dialah pengkhianat. Buktinya Yudas Iskariot selalu diingat. Selalu ada dan akan selalu ada orang yang akan mengorbankan teman mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Dalam sejarah Amerika, tidak ada nama yang lebih identik dengan pengkhianat selain Benedict Arnold. Tetapi bahkan dia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan sosok paling tragis dalam sejarah manusia, Yudas Iskariot. Tidak ada orang betapapun jahatnya yang dipandang hina seperti Yudas. Hitler, Stalin, dan Mao dibenci karena pembunuhan massal dan penghancuran bangsa. Tetapi bahkan pengkhianatan mereka tidak sebanding dengan Yudas. Yudas adalah lambang seorang pengkhianat. Pengkhianat terakhir karena tindakannya bertentangan dengan hak istimewa yang diterimanya. Yudas adalah satu dari 12 murid yang Tuhan Yesus Kristus pilih untuk bersamanya selama beberapa tahun pelayanannya yang singkat di bumi. Dia ada di sana untuk melihat semua mukjizat Yesus. Dia adalah saksi belas kasihan Yesus. Dia mendengar Yesus mengajar berulang kali. Dia cukup dekat untuk menjadi sahabat pribadi Yesus. Lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Ayat 47, Yudas datang dengan serombongan orang dengan senjata lengkap. Sekarang, berapa banyak orang yang dibawa Yudas? Dalam Yohanes 18 ayat 3, ada sepasukan prajurit. Sepeira, sepasukan, itu 1/10 dari legion. Satu legion ada 6.000 pasukan. Berarti kalau 1/10 atau sepasukan prajurit ada 600 tentara. Tambahkan semua yang lain, masih ada juga penjaga kuil, imam kepala, ahli Taurat dan penatua. Dan mungkin kurang lebih ada 800 hingga 1.000 pria dalam kelompok itu. Yang mau ditangkap ada berapa? Cuman 1 orang. Untuk menangkap 1 orang, dibutuhkan pasukan sebanyak itu dengan senjata lengkap? Tidak. Lalu kenapa Yudas membawa sebanyak itu? Karena Yudas sangat ingin Yesus ditangkap. Dan Yudas ingin memastikan bahwa Yesus tidak dapat melarikan diri.
Yudas benar-benar pengkhianat kelas kakap. Perhatikan ayat 28. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Yesus ditandai dengan ciuman. Pileo. Kemudian kita lanjutkan ayat 49. Dan segera ia, yaitu Yudas Iskariot, maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, antara mencium dalam ayat 48 dengan 49 sepertinya tidak ada perbedaan. Tetapi dalam bahasa Yunani itu beda. Ayat 48 terjemahan dari pileo dan ayat 49 terjemahan dari kata pileo. Dalam ayat 49 itu mempunyai arti mencium berulang-ulang. Kalau saya memakai dalam bahasa saya, Yudas itu tekek tenan kok. Sekali lagi, Yudas memastikan Yesus tidak melarikan diri sama sekali. Dia tidak ingin siapapun memiliki bayangan keraguan. Dialah yang mereka kejar. Jadi dia mencium Yesus berulang kali. Dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui, bahwa ciuman menjadi sapaan umum di Timur Tengah. Seorang Buddha akan mencium kaki tuannya. Seorang pelayan akan mencium tangan tuannya. Teman akan saling mencium pipi. Dan teman dekat akan memeluk dan mencium kedua pipi. Itu adalah tanda kasih sayang dan cinta yang erat. Yudas telah memberitahu mereka bahwa tandanya adalah sebuah ciuman. Jadi Yudas mendekati Yesus seperti seorang teman dekat. Dan dia memeluknya dan menciumnya dengan kehangatan dan pengabdian yang pura-pura. Lihatlah betapa sadisnya Yudas, betapa bengisnya Yudas, betapa jahat dan hinanya Yudas. Mulai dari strategi pertama, 600 prajurit dengan senjata lengkap, ditambah dengan ahli Taurat orang Farisi dan lain-lain sekitar 400-an. Ditandai dengan ciuman untuk memastikan semua melihat siapa yang dia cium. Yudas mencium Yesus berulang-ulang. Dicium berulang-ulang supaya prajurit yang akan menangkapnya hilang keraguannya untuk menangkapnya. Yudas memeluk cium dengan kehangatan yang pura-pura. Pengkhianat menggunakan segala macam cara untuk kepentingannya sendiri. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Belajarlah dari Yudas Iskariot. Yudas adalah satu dari hanya 12 murid yang Tuhan Yesus Kristus pilih untuk bersamanya selama beberapa tahun pelayanan yang singkat di bumi. Dia ada di sana untuk melihat semua mujizat Yesus. Dia adalah saksi belas kasihan Yesus. Dia mendengar Yesus mengajar berulang kali. Dia cukup dekat untuk menjadi seorang sahabat pribadi Yesus. Seorang murid, seorang sahabat bisa menjadi seorang pengkhianat ketika kepentingan pribadimu sudah masuk. Segala macam cara dilakukan, yang penting berhasil. Berapa banyak orang yang telah menyelaraskan diri mereka dengan Yesus karena mereka pikir mereka dapat memperoleh keuntungan duniawi dari Dia. Jika bukan kesehatan, kekayaan, dan kemakmuran, setidaknya mungkin beberapa kontak bisnis akan mereka dapatkan. Berapa banyak yang mengaku beriman kepada Yesus bukan karena mereka benar-benar percaya kepadanya, tetapi karena mereka ingin memperoleh sesuatu darinya. Dan semuanya berjalan baik sampai mereka menyadari bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh tuntutan. Dunia akan membencimu, kehendak Anda harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Kesenangan Kristen tidak termasuk kesenangan dosa. Prioritas utama orang Kristen adalah melayani Tuhan, dan itu membutuhkan waktu dan uang. Membutuhkan pengorbanan. Mereka membuat pengakuan iman yang baik sekarang, tetapi pada titik tertentu kesulitan akan memasuki hidup mereka. Mereka akan menjadi kecewa dan Kristus, dan mereka tidak hanya akan menyangkal Tuhan, mereka akan menjadi musuhnya, baik aktif maupun
basi. Sulit melihat seseorang menjadi murtad, tetapi saya telah melihatnya lebih dari sekali. Yudas adalah contoh dari orang-orang yang pernah mengikuti Kristus, tetapi akhirnya memilih jalan mereka sendiri daripada jalannya, dan membelakangi Tuhan. Mereka menjauh dan menjadi musuhnya Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Yang kedua adalah pengampunan. Kekuatan sejati tidak selalu melepaskan amarah dan amarah Anda, bahkan jika Anda benar. Yesus bisa melenyapkan semua musuhnya saat itu juga, tetapi dia mendemonstrasikan kekuatan kerajaan yang nyata, yaitu kekuatan yang terkendali. Perhatikan ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 12 pasukan atau 12 legion. Ingat, satu legion 6.000. Berarti totalnya kurang lebih gitu ya. Bisa memanggil 72.000 malaikat. Kalau Tuhan Yesus katakan bahwa dia bisa meminta Bapaknya untuk mengirim lebih dari 12.000, berarti lebih dari 72.000 malaikat. Satu malaikat menurut perjanjian lama bisa membunuh 185.000 orang dalam satu malam. Jadi bayangkan, ini 72.000 kali 185.000 orang. Kira-kira ada 13 M. 320 juta orang. Itulah kekuatan membunuh yang bisa dilakukan Yesus. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yang datang untuk menangkap Yesus berapa? 1.000. Dia menunjukkan kepada kita apa kelemah lembutan. Bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali dalam menghadapi provokasi. Jangankan membunuh, justru dia menyembuhkan. Jangankan murka, dia memilih untuk mengasihi. Yesus mengajarkan pengampunan jika telah dikhianati sekalipun itu sakit. Yesus mengajarkan pengampunan bagi wahai engkau sang pengkhianat. Buktinya Yesus tetap memanggil Yudas sebagai teman. Dia memberikan kemampunan bagi pengkhianat yang mau bertobat. Jika tidak, maka seperti Yudaslah nasib seorang pengkhianat.